Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu ya ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Allahu akbar. Gimana ya ini? Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Idul Adha yang berbahagia, apapun kondisi kita pada saat ini sebagai insan yang beriman, saat ini kita baru saja melaksanakan nikmat ruku, nikmat sujud, nikmat melaksanakan perintah Allah di hari raya yang meriah ini, Idul Adha 1445 Hijriah. Sebagai perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari lebaran yang barokah ini, hari di mana patut kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Yang entah berapa kali kita akan mengalami kenikmatan yang seperti ini, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bersama lagi menggapai pahala-pahala Idul Kurban dan mereka dipanggil haji menjadi haji yang mabrur. Dan saat ini Allah juga membanggakan mereka dan membanggakan kita kepada para malaikatnya. Yang Nabi berkata, "Ma min yaumin aktsaru." Tiada hari yang banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka ila yaumil arfah, kecuali di hari Arafah ini. Hadis riwayat Bukhari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji bagi mereka yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dinamakan hari Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan tentang berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bagikan kepada fuqara dan wal masakin. Ini adalah tragedi yang dicontohkan, yang disejarahkan, penyembelihan yang tidak ada bandingannya di dalam sejarah umat manusia, sehingga diperingati terus setiap tahun menjadi lebarannya umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyaksikan ketaatan kedua hambanya ini sukses menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa seekor kibas dari surga yang akan diberikan kepada kedua hambanya yang taat ini. Lalu sesampainya di hadapan hamba Allah yang mulia ini adalah bentuk hadiah taatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai bumi, langit serta surga dan neraka. Dan malaikat mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyambutnya dengan ucapan lisannya kalimat tauhid, La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu akbar walillahil hamd. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim sejarah ini di kalangan orang-orang yang akan datang di kemudian hari. Salamun 'ala Ibrahim. Keselamatanlah bagi Ibrahim dan zuriat-zuriat Nabi Ibrahim dan umat-umatnya. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jemaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Jenis sembelihan yang berupa binatang ternak, dari kacamata hakikatnya matinya hewan ternak yang kita potong, yang darahnya mengalir kotor, kehitam-hitaman yang menjijikkan dan berbau busuk. Itulah gambaran dosa-dosa manusia. Dan kita dianjurkan berdoa di dalam hati kita, baik yang berkorban maupun yang menjadi panitia. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuang sifat-sifat perilaku hebat pada diri kita, seperti makan dan minum selama ini tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau tidak membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, sesungguhnya rezeki nikmat ini darimu, dan lindungilah kami dari api neraka. Dan begitu juga dengan sunnah Nabi, makan dan minum hendaklah disunahkan dengan duduk. Dan itu juga tiada lain untuk hambanya, karena makan dan minum dengan duduk menjadikan tubuh manusia sehat, menjadikan tubuh manusia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu yang membedakan kita seperti hewan-hewan yang Allah ciptakan. Karena manusia ini lebih mulia dari hewan, dan ketaatannya kalau kita taat lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia dari malaikat. Dan ada banyak lagi kalau kita kaji sifat halus yang dibuang dari diri manusia bersifat kehewanan, dan bisa saja lebih jahat dari hewan. Seperti sifat yang sudah barangkali kita lakukan, sifat sombong, angkuh, merasa hebat dari yang lain, merasa kaya dari yang lain. Itulah ujian kita sebagai orang kaya, orang yang sedekah, orang pintar. Semua hidup ini adalah ujian. Itulah yang terjadi di awal mula 3 tahun yang silam, menjadi sejarah yang belum terlupakan di dunia ilmu kedokteran. Letaknya terjadi di negara kota Cina, di kota Wuhan. Pertama kali virus corona ini ditemukan dikarenakan negara ini sudah merasa lebih hebat, canggih, merasa pintar tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan Tuhan yang maha kekal dan abadi. Sampai-sampai presidennya sendiri
yang berpaham komunis, memutilasi manusia untuk keilmuan-keilmuan tanpa dasar yang jelas. Kontan saja Allah Subhanahu wa taala kirim saja satu ciptaan virus yang sangat kecil yang membuat mereka sakit dari flu biasa sampai flu yang berat bahkan mematikan. Dan ini juga mereka yang menamakannya virus corona. Dan dari peristiwa itulah yang terjadi pada intinya untuk kita orang muslim, Allah itu tidak suka dengan sesuatu yang lebih, dengan sesuatu yang menyombongkan diri tanpa pertolongannya. Sesungguhnya Allah menurunkan ini menunjukkan kegagahannya, kudratnya di atas muka bumi ini. Ada apa yang lebih hebat? Seluruh negara termasuk Indonesia diuji. Semua negara terdiam, mati satu demi persatu. Menjadi peringatan bagi siapa saja yang Allah tidak suka atas murka kepada mereka yang merasa kuat sendiri, gagah sendiri, pintar sendiri, merasa tanpa Allah, merasa tanpa kudrat iradat Allah, pertolongan Allah. Sesungguhnya inilah yang dinamakan penyakit hati di dalam pelajaran orang Islam, yaitu syirik khafi. Penyakit inilah yang ditakut oleh Rasul-Rasul dan para tabi'in dan salafus sholihin. Karena penyakit ini tersembunyi di dalam hati yang bisa merusak amal ibadah manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah hadirin jemaah Idul Adha yang berbahagia. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, syariat tetap kita jalankan dengan menyembelih hewan dengan pisau yang tajam, dan hakikat juga kita jalankan karena hewan ini adalah ciptaan Allah. Setiap hewan yang ada di bumi langit tiada lain adalah ciptaan Allah. Kita berharap kepada Allah untuk membuang sifat perilaku kehewanan, dan kita tidak dianjurkan untuk saling membunuh terhadap manusia. Sudah ada hewan kurang apa Allah ciptakan, dari kambing, sapi, kerbau, onta yang halal, dan ada juga itu letaknya hewan yang tidak boleh dimakan. Dan kita sebagai hambanya bersyukur atas nikmat keilmuan yang sudah diajari oleh guru-guru kita. Dan sesungguhnya Allah ingin menampilkan kasih sayangnya kepada kita. Tiada lain, Allah sangat sayang kepada makhluk ciptaannya manusia, apalagi orang-orang yang beriman bahwa Allah Maha menguasai langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah yang memelihara langit dan bumi. Dialah yang maha mengurus manusia, bumi, langit berputar berdasarkan edarannya, sehingga satu dengan lain tidak berdampak negatif dan kehancuran. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini menggugah kita untuk terus bersemangat menjalankan syariat dan hakikatnya, rela berkorban demi kepentingan agama, masyarakat, bertetangga, berbangsa dan bernegara. Dan yang tidak kalah pentingnya kita cukupkan, kita lengkapkan dengan ilmu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergembira ria menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami menciptakan manusia tiada lain kalau dia ingin sehat, selamat, tenang, kehidupan kalbunya tenang, illa liya'budun. Beribadalah kepada kami di mana saja engkau berada, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita dan para salafus sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Innallaha ghaniyyun hamid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral jemaah Idul Adha yang berbahagia, di akhir rukun kedua ini, marilah kita bersama-sama melengkapi ilmu syariat kita dengan mempelajari ilmu tauhid. Hukumnya sendiri wajib bagi orang-orang yang sudah akhir balik. Mereka yang belajar tauhid, kata ulama tauhid berarti mereka ini mempunyai pegangan akidah yang teguh. Allah yang maha kasih dan sayang, tiada lain kita beribadah ini untuk kesempurnaan iman kita dan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tua kita, dulur kita, saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diundang untuk berhaji oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain untuk melepaskan kalimat tauhid, yaitu kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu dengan tidak membawa penyakit syirik. Penyakit syirik terbagi dua, penyakit syirik khafi dan penyakit syirik jali. Syirik jali itu syirik besar. Nabi Muhammad sudah merdeka, patung-patung yang sudah dihilangkan. Sekarang syirik jali, syirik khafi yang ada di hati kita untuk perjuangan. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Segala pujian yang untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang diundang untuk berhaji, dan kita yang sudah berhaji ini disunahkan, dan kita yang diundang untuk berumrah lisan kita disunahkan untuk melaksanakan kalimat talbiyah ini. Tidak ada lain untuk melepaskan sifat keakuan, keangkuhan, kegagahan yang tampil dengan sendirinya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Sesungguhnya bumi dan langit inilah adalah kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah nanti akidah kita semakin kuat dan ibadah kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memelihara kita dari tidur dan tidur lagi. Kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Tadi malam, alhamdulillah Engkau hidupkan kami setelah Engkau matikan. Dan selanjutnya Allah mengurus di dalam ayat Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang mengurus kehidupan kita terus menerus dari bangun tidur dan tidur lagi. Lahu bis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya bumi dan langitlah kepunyaan Allah, dan Allah mengurus hambanya ini tiada tidur dan tiada mengantuk. Mudah-mudahan dengan kurban kita tahun ini, harta yang tertinggal disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berkorban, dan bagi kita yang masih bisa membantu untuk bersilaturahmi dengan satu yang lain, mudah-mudahan pahala kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ajaran kita saling silaturahim, silaturahmi satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan kehidupan di dunia ini. Dan Allah mengamanahkan kalau mereka yang sudah menjadi pejabat, amanah itu sesungguhnya amanah. Mengamanahkan kekayaan itu juga amanah. Istri dan anak keluarga kita tiada lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa la qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالعقيدة وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.